selamat hari Minggu semuanya. Yeay, ketemu lagi di ibadah sekolah minggu secara online pada hari ini. Ibadah hari ini akan Kak Gianti pimpin, dan nanti firman Tuhannya akan dibawakan oleh Kak Ivana Manurung. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, Kak Gianti undang adik-adik di rumah untuk duduk dalam sikap yang baik, dan adik-adik boleh mengambil waktu sejenak untuk kita sama-sama saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita sama-sama mau angkat lagu pujian, Bapa, Engkau Baik. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih boleh mempertemukan kami kembali dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, berkati kami dan sertai kami dalam ibadah sekolah minggu kami dari rumah kami masing-masing. Kami berdoa jikalau ada teman-teman kami yang masih sakit, Tuhan yang boleh pulihkan, Tuhan yang boleh beri kesembuhan agar badan teman-teman kami boleh sehat kembali dan mereka boleh dapat melakukan aktivitas mereka dari rumah dengan semangat dan penuh sukacita. Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, perbuatan kami yang tidak baik di hadapan-Mu, agar kami terus layak disebut sebagai anak-anak Kristus. Saat ini kami siap untuk ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang seminggu kemarin merasakan penyertaan dan kebaikan dari Tuhan? Tentunya kita semua pasti merasakan kebaikan dan penyertaan dari Tuhan. Karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, lalu kita masih bisa berkumpul bersama keluarga. Dan teman-teman yang kemarin juga beritanya sedang sakit, kemarin Kak Gianti dengar beberapa sudah sembuh. Dan itu juga adalah penyertaan dan kebaikan dari Tuhan. Untuk teman-teman atau adik-adik yang masih dalam kondisi yang tidak sehat, nanti kita akan doakan semoga adik-adik lekas sembuh dan selalu di dalam penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik, untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Kak Gianti mau ajak adik-adik nih untuk mengangkat satu lagu pujian, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik yang di rumah boleh bertepuk tangan ya. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ivana Manurung. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini, Kak Gianti undang adik-adik yang di rumah dalam sikap doa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Dan kita mau menyambut firman Tuhan sambil mengangkat lagu pujian, Kitab Suci Hartaku.
masuk ke firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan kepada kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang hadir dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh dapat fokus selama mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya juga Tuhan yang membantu kakak sekolah minggu dalam menyampaikan firman-Mu, agar setiap yang disampaikannya boleh yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh waktu firman Tuhan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ayo, Ibrani itu ada di Perjanjian Baru. Kita baca bareng-bareng ya. Udah pada buka semua kan? Kakak baca dari sini, adik-adik baca dari rumah. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau nunjukin satu gambar dulu nih ke adik-adik. Lihat ya. Pasti udah pada tahu kan ini gambar apa? Iya, ini adalah gambar sapu lidi. Nah, sapu lidi ini itu bisa berguna untuk membersihkan halaman rumah kita supaya lebih bersih. Atau bisa aja ada sapu lidi yang dia tuh nggak pakai kayu, jadi bisa dipakai untuk ngibas-ngibas tempat tidur kita biar debu-debunya hilang gitu, ya kan? Nah, adik-adik, sapu lidi ini terdiri dari kumpulan lidi-lidi yang diikat, lalu jadilah dia sapu lidi. Kenapa? Karena kalau misalkan cuma satu tangkai aja lidinya, dia itu nggak bisa dipakai untuk membersihkan. Atau dengan kata lain, lidinya itu jadi tidak berguna, ya kan? Coba deh, kalau misalkan yang di rumahnya punya sapu lidi, coba ambil satu tangkai aja lidinya, terus adik-adik pakai buat nyapu, pasti nggak bisa. Yang ada malah patah kan, karena dia itu terlalu rapuh. Nah, sebenarnya cara kerja sapu lidinya ini tuh mirip loh sama cara kerja kita sebagai manusia. Loh kak, miripnya di mana? Iya, mirip. Jadi kita ini sebagai manusia juga untuk beberapa hal kita itu nggak bisa melakukannya sendiri adik-adik. Misalnya, adik-adik kan masih kelas 1-2 kan ya. Mungkin beberapa dari kalian itu mandinya masih dibantuin sama mamanya. Nah, itu kan kenapa? Kalian mandinya masih dibantuin sama mama karena belum bisa mandi dengan bersih kalau sendiri. Tapi kan nanti semakin besar jadi bisa mandi sendiri, ya kan? Nah, itu artinya adik-adik, kita ini membutuhkan orang lain untuk membantu kita melakukan hal yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Atau contoh lain deh, adik-adik disuruh dorong meja. Kalau dorongnya sendiri pasti rasanya berat banget, kalau mejanya berat ya. Tapi kalau misalkan dorongnya rame-rame gitu bertiga, pasti rasanya akan lebih ringan kan daripada kalau dorongnya sendiri. Nah, itu artinya kita membutuhkan orang lain. Nah, kan kita ini membutuhkan orang lain nih untuk membantu kita. Nah, sikap kita itu gimana? Apakah kita boleh bersikap egois? Kak, sikap egois itu apa? Sikap egois itu artinya mementingkan diri sendiri. Kakak kasih contoh lagi deh, sikap egois itu ya. Misalkan adik-adik tuh mau makan martabak. Lagi sore-sore nih, mau makan martabak. Terus tempat martabaknya ini deket banget, cuma 10 rumah dari rumah adik-adik. Tapi di luar kondisinya lagi hujan yang berangin. Terus pokoknya ada petir banyak. Nah, terus papanya bilang, kita belinya tunggu hujan reda ya. Nah, padahal di sini kita nggak tahu kan redanya itu kapan.
Nah, sikap yang egois itu kalau adik-adik tuh bilang, "Gak mau papa, aku maunya makan sekarang." Nah, itu artinya adik-adik egois. Kenapa? Karena adik-adik tuh cuma mikirin keinginannya aja untuk makan martabak. Adik-adik nggak peduli kalau misalkan papanya bakal kehujanan. Walaupun udah pakai jas hujan sama payung karena berangin kan, pasti bakal tetap basah juga. Adik-adik nggak peduli sama hal itu. Intinya adik-adik cuma mau makan martabak tanpa peduli papanya itu ngebeliinnya kayak gimana. Nah, itu adalah contoh sikap egois. Nah, apakah kita bisa bersikap egois kalau kita saling membutuhkan satu sama lain? Pastinya enggak ya, kita itu nggak boleh bersikap egois. Melainkan kita harus peduli terhadap sesama kita. Rasa peduli kita itu bisa kita tunjukkan dengan melakukan pekerjaan yang baik. Sama kayak yang dibilang di ayat 24. Itu kan dibilang yang terakhirnya itu supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, Kak, pekerjaan baik itu apa aja sih? Pekerjaan baik itu ada banyak adik-adik. Dengan adik-adik menolong teman yang lagi kesusahan, itu adik-adik sudah menunjukkan rasa pedulinya. Terus kalau misalkan orang di sekitar adik-adik lagi sedih, terus adik-adik hibur, itu juga adik-adik sudah menunjukkan rasa pedulinya. Terus apa lagi ya? Terus dengan adik-adik mendoakan orang-orang di sekitar adik-adik, itu juga salah satu contoh rasa peduli dan pekerjaan baik yang bisa adik-adik lakukan. Terus membantu papa mama, mendengarkan papa mama, itu juga bagian dari rasa peduli ya. Terus apa lagi? Menjaga alam sekitar. Karena kita ini di dunia itu hidup nggak cuma sama manusia aja, tapi sama alam di sekitar kita juga kan, sama hewan, sama tumbuh-tumbuhan. Nah, berarti kita juga harus bisa menjaga alam sekitar kita dengan baik. Contoh kecilnya itu, perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan, buang sampah pada tempatnya, nggak sembarangan. Terus kalau adik-adik punya tanamannya dirawat dengan baik, atau kalau punya peliharaannya dirawat yang baik. Nah, seperti itu ya, beberapa contoh perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan dalam sehari-hari. Nah, poin yang selanjutnya adalah, kan tadi kakak bilang, berarti kita ini membutuhkan orang lain dalam menjalani hidup. Itu artinya kita harus berteman dengan semua orang. Berarti kita itu kalau berteman nggak milih-milih teman. Nah, tapi walaupun kita nggak memilih-milih teman, kita itu harus tahu mana teman yang baik untuk ditiru perilakunya, mana teman yang kurang baik untuk tidak ditiru perilakunya. Kakak kasih contoh deh. Misalkan ada 2 orang nih, adik-adik punya 2 teman, namanya A dan B. Yang A ini kalau misalkan adik-adik main sama dia, pasti selalu diajak untuk belajar bareng. Sedangkan kalau si adik-adik main sama si B ini malah ngajakin adik-adik buat main terus. Nah, kan dari sini kelihatan kan siapa teman yang lebih baik untuk diikuti, siapa teman yang kurang baik untuk ditiru perilakunya. Kan adik-adik ini masih di usia sekolah, berarti tugas utamanya adalah belajar. Berarti kan si A ini tentunya teman yang lebih baik untuk ditiru kan. Nah, bukan berarti adik-adik itu jadi nggak berteman sama si B, tapi adik-adik ini tahu untuk bilang enggak kalau misalkan si B ini ngajak main terus. Kayak gitu adik-adik. Poin yang terakhir dari firman Tuhan kita hari ini adalah, dengan kita menunjukkan rasa peduli kita terhadap sesama kita, itu artinya kita udah nunjukin kita tuh sayang loh sama Tuhan. Kan udah sering banget kan firman Tuhan tuh bilang kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita, dan sudah sepantasnya kita menyayangi Tuhan Yesus juga. Nah, dan cara kita menyayangi Tuhan Yesus itu salah satunya adalah dengan peduli terhadap sesama kita. Karena ada loh di Alkitab dibilang kalau kita itu mengasihi Tuhan, sayang sama Tuhan, kita juga harus mengasihi, harus sayang, harus peduli dengan sesama kita yang ada di dunia ini. Nah, jadi kesimpulan firman Tuhan kita hari ini, yang pertama, kita harus peduli kepada sesama kita karena kita ini saling membutuhkan. Dan yang kedua, adik-adik harus tahu untuk
memilih mana teman yang baik untuk ditiru perilakunya dan mana teman yang kurang baik untuk ditiru perilakunya. Dan yang ketiga adalah rasa sayang kita sama Tuhan Yesus itu bisa kita tunjukkan dengan kita peduli terhadap sesama kita. Sebelum kita masuk ke aktivitas, kakak mau menutup firman Tuhan kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami di sepanjang firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengar boleh kami mengerti, boleh kami ingat, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh dapat lebih peduli lagi terhadap sesama kami, untuk kami boleh dapat menolong sesama kami karena kami saling membutuhkan dalam menjalani kehidupan ini. Mampukan kami juga ya Tuhan untuk kami boleh dapat selalu taat kepadamu sehingga kami boleh dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, sebelumnya juga kami mohon ampun, mungkin saat firman Tuhan tadi kami tidak fokus, kiranya Tuhan yang mau mengampuni kami akan kesalahan kami itu. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh waktu kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke aktivitas. Aktivitas dari kakak mau adik-adik untuk mencari dan melingkari 7 perbuatan baik dari kotak-kotak huruf yang udah kakak buat. Nah, kakak udah buat 7 perbuatan baiknya itu apa aja. Nanti adik-adik tinggal ngelingkarin. Terus habis itu boleh minta tolong ke mama atau papanya untuk ngefotoin ataupun nge-screenshot pekerjaan adik-adik lalu dikirim ke grup WhatsApp kelas kita. Oke deh, firman Tuhan kita udah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ivana Manurung. Kiranya kita selalu bisa belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Sekarang tiba saatnya Kak Janti untuk mengajak adik-adik yang dari rumah masing-masing untuk mengumpulkan persembahan hanya ke rekening gereja HKBP Stoyo. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat satu lagu pujian, Yesus menginginkan daku. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah sama-sama mengangkat lagu pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkenan untuk ibadah kita pada hari ini ya adik-adik. Dan sekarang kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita dalam doa. Dan seperti biasa, nanti di akhir doa kajian kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami ya. Adik-adik yang di rumah, yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan selama kami tadi beribadah.
Terima kasih boleh menyertai kami dari rumah kami masing-masing untuk ibadah sekolah minggu secara online. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini, kami boleh memahaminya dengan baik, lalu kami boleh belajar dalam hidup kami sehari-hari untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, kami kembali mengangkat doa kami untuk pemulihan bagi bangsa Indonesia dan negara-negara di seluruh dunia, agar pandemi dan virus corona ini cepat berlalu dan cepat dipulihkan, sehingga kami boleh melaksanakan aktivitas kami dengan lebih baik lagi seperti biasa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk teman-teman kami yang sudah sembuh dari sakit penyakitnya. Terima kasih atas kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa kalau masih ada teman-teman kami yang masih dalam kondisi yang tidak sehat dan atau sakit. Tuhan yang berkati vitamin, makanan, minuman yang boleh dikonsumsi agar memberikan proses kesembuhan yang cepat dan baik buat teman-teman kami. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, agar selalu dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Tuhan, ampuni setiap dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, mari sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, Kak Janti, Bang Rio, Kak Ivana, Kak Kezia mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Dan adik-adik tetap dalam kondisi yang sehat ya. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu.